Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menangkap Ye Jiange. Ini pertama kalinya dia melihat Ye Jiange menangis. Dia merasakan sakit di hatinya dan buru-buru berkata, "Aku masih di sini, tenanglah, tidak ada yang akan terjadi." Akhirnya, hanya 3 kultivator martial Saint yang tertinggal, dan 1 pria tua yang dipanggil Zhan Yuan. "King Sui, karena kau berani datang, maka kau harus yakin dengan kehebatan pertempuranmu. Kelemahan terbesarku adalah, aku tidak suka mengambil risiko dan suka menggunakan cara curang. Tidak peduli cara apa itu, selama aku bisa mencapai tujuanku, itu bagus. Aku telah melihat kasih sayang antara kau dan kedua gadis itu, aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan mereka sebagai sandera untuk menahanmu." Ahahaha. Ucap orang tua itu tertawa dan memandang King Sui, wajahnya memiliki ekspresi gembira seperti seseorang yang melarikan diri dengan skema jahat. Kata-kata lelaki tua itu sebelumnya adalah untuk menguji hubungan antara King Sui dan kedua gadis itu, karena dia berpegangan pada kedua gadis itu tidak cukup untuk mengancam King Sui. Hanya ketika kedua gadis itu muncul, lelaki tua itu tahu bahwa rencana ini akan efektif. "Ayah, jangan pedulikan kami, bunuh saja dia. Atau, jika terjadi sesuatu pada ayah, kami juga tidak akan baik-baik saja." Luan dengan cepat berteriak ke King Sui. "Haha, gadis muda ini pintar dan cerdik, sayang sekali dia bukan dari klan Zanku. Kau memang anjing tua, percaya atau tidak, jika aku punya kesempatan, semua orang yang terlibat denganmu hari ini akan ku bantai sampai ke akarnya. Cepat katakan saja, dalam kondisi apa kau akan membebaskan kedua putriku?" King Sui tersenyum dingin, tetapi otaknya bekerja dengan sangat keras. "Aku tidak ingin terlalu menuntut, maju saja dan biarkan mereka menyerangmu bersama. Kau tidak diizinkan untuk bertahan atau melakukan serangan balik. Setelah itu, aku akan membebaskan kedua putrimu." Orang tua itu berkata dengan santai. "Aku ingin tahu seberapa bisa diandalkan kata-katamu, kau benar-benar pengecut, apakah kau benar-benar tidak takut aku akan membunuh seluruh klan Zanmu? Bahkan di ranjang kematianmu, kau ingin klan Zanmu dikuburkan bersamamu. Apakah kau masih memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur klan Zanmu? Apa yang akan kau katakan saat bertemu mereka?" King Sui mengucapkan kata-kata lurus ini untuk membelenggu hati lelaki tua itu. Pada usianya, inilah masalah yang paling mereka takuti. Ekspresi pria tua itu berubah, lalu dengan tegas menatap King Sui. "Aku tidak peduli tentang itu, apakah kau ingin melihat yang mana di antara kedua putrimu yang akan lumpuh lebih dulu?" Ucap orang tua itu mengangkat 2 leher gadis di kedua tangannya. King Sui merasakan sakit di hatinya, dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Jika Ye Jiange tidak ditahan oleh King Sui, dia pasti sudah lama bergegas. "Baiklah, aku berjanji padamu. Namun, aku harap kau akan menepati janjimu. Aku harap kau tidak akan mempersulit mereka." King Sui berkata tanpa pilihan. "King Sui, jangan, kau akan mati." Ye Jiange sekarang menarik King Sui dan menggelengkan kepalanya. Wanita yang teguh itu tidak bisa lagi mengendalikan air matanya. "Aku katakan sebelumnya, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak salah satu dari keluargaku kecuali aku mati. Meskipun aku tahu ini bukan metode terbaik, aku tidak ingin melihatmu menderita. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpamu King Sui, kamu sama pentingnya dengan Luan bagiku." Pada titik ini, mungkin dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dia tidak akan peduli tentang betapa ambigu kata-katanya. "Dengarkan aku kali ini, di masa depan aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Jika sesuatu terjadi padamu hari ini, aku akan menemanimu selamanya. Kenapa kamu selalu membuat orang lain berhutang padamu?" Ucap Ye Jiange meneteskan air matanya. King Sui perlahan berjalan ke depan,
dua lelaki tua di samping lelaki tua itu sudah berdiri tidak jauh menunggu King Sui. King Sui menatap Pak tua itu. "Cepat lakukan," teriak King Sui. Ciush siush. Buak-buak. Dua tinju menyerang dada King Sui pada saat yang sama, satu kanan, satu kiri. Kehalusan menit. King Sui menggunakan teknik kehalusan menit tanpa membuat gerakan atau suara. Huek-huek. King Sui mengeluarkan darah segar. Darah segar dikeluarkan dengan keras, tersebar jauh. Wajahnya pucat, dadanya cekung ke dalam, tapi dia masih menatap tajam ke arah lelaki tua itu. "King Sui," teriak Ye Jiange tidak bisa lagi menahannya dan berlari, memeluk King Sui, air matanya mengalir di wajahnya yang lembut. "Uhuk-uhuk, huek, jangan menangis, aku masih belum mati." King Sui mengeluarkan seteguk darah segar lagi. "Jika kau seorang pria, maka izinkan aku memeluk kedua putriku. Tentunya kau tidak takut pada orang yang sudah sekarat ini." King Sui dengan lemah berkata kepada lelaki tua itu, siapapun dapat melihat bahwa dia diambang kematian. Hanya King Sui yang tahu bahwa ketika dia terluka sebelumnya, teknik kelahiran kembali, dan kehalusan menit yang pernah dia kembangkan muncul sekali lagi. Karena kedua teknik pengembangan tersebut, King Sui berhasil melestarikan hidupnya. Bahkan jika kau tidak terluka, apa yang dapat kau lakukan? Karena kebodohanmu, lelaki tua ini telah tersentuh olehmu. "Aku akan mengabulkan keinginan terakhirmu," ucap lelaki tua itu dengan penuh senyuman. "Ayah, ayah!" teriak kedua gadis muda itu menangis sampai wajah mereka berlinang air mata, dan berlari untuk memeluk King Sui. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi sedih. "Berhentilah menangis gadis kecil, ayah baik-baik saja." Setelah King Sui mengatakan itu, dia berjuang untuk bangun. Hahaha. Dia memandang orang tua itu, dan tertawa sangat keras. Huek, dia menyeka sudut mulutnya tetapi darah segar keluar lagi. Wosh, teknik penguatan kuno beredar perlahan, teknik penguatan kuno, kelahiran kembali, dan gambar yin yang di lautan kesadarannya terus-menerus memperbaiki kerusakan yang dideritanya. Dengan pertahanan yang sangat kuat, alam ajaib kehalusan menit, dan juga ki kelahiran kembali yang paling menantang surga. Selama dia tidak mati dalam sekejap, King Sui selalu bisa pulih seiring waktu. Meskipun dia berada dalam situasi yang tidak berdaya, dia memiliki kepercayaan pada kekuatan tubuhnya. Meskipun King Sui tidak dapat bergerak, dia tahu dia bisa membebaskan diri dengan bantuan Raja Iblis Babi Ngepet. "Jika aku berkata aku akan membunuh kalian semua sekarang, apakah kau akan percaya?" ucap King Sui memandangi lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Hahaha, lelaki tua itu hanya tertawa. "Omong kosong, apakah kau masih bisa?" jawab orang tua itu memandang King Sui dengan jijik. King Sui melambaikan tangannya. Kuak, burung api muncul di belakangnya, mengeluarkan teriakan burung yang nyaring. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan udara panas berhembus, menyebabkan udara musim dingin terasa hangat. "Hahaha, kau ingin mengandalkan burung ini untuk membunuhku?" Orang tua itu memandangi burung api besar dan tertawa, dia tidak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Wush, wung wung wung. King Sui melambaikan tangannya dan memanggil 100 kaisar langit lebah, bahkan kaisar langit ratu lebah termasuk di antara mereka. Satu lebah puncak Martial King tidak menakutkan, tetapi dengan 100, selama mereka bukan Martial Saint, mereka akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kecepatan lebah kaisar langit cepat, sengatan mereka mengandung racun yang mematikan. Kali ini, lelaki tua itu mengalami sedikit perubahan dalam ekspresinya. Namun, itu bukanlah perubahan besar. Sayang sekali binatang iblismu adalah sampah, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ucap pria tua itu dengan mengejek. King Sui tidak memanggil Kaisar Langit untuk bertempur, tetapi untuk melindungi kedua gadis itu dan Ye Jiange. 100 lebah Kaisar Langit bisa menahan puncak orang tua Martial King di belakang mereka. Betulkah? Lalu bagaimana dengan yang ini? Dum, Gruaak, Raja Iblis Babi Ngepet muncul tepat di depan King Sui. Dengan tubuhnya yang besar,
serta api hitam yang tampak seperti bunga teratai hitam di bawah keempat kakinya itu tampak aneh, misterius, dan kuat. Binatang iblis ranah Martial Saint. Level Martial Saint. Dalam sekejap, terdengar teriakan kaget. King Sui memandangi lelaki tua yang semakin pucat itu. Dia memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menyerang. Teknik bentuk gajah yang perkasa. Boom! Duar-duar-duar. Kekuatan 600 negara dibombardir, jaring besar seperti jurang terbentang. Dalam sekejap, itu menyebabkan semua bangunan di barak perang 100 klan runtuh. Orang tua dan 2 Martial Saint lainnya bereaksi cepat, dan dengan cepat terbang ke udara. Keuntungan terbesar dari Martial Saint adalah mereka bisa terbang. Mereka bertiga menghindarinya, tapi itu tidak berarti orang-orang di belakang mereka bisa menghindarinya. Hujan darah menghujani. Tidak perlu mengampuni orang-orang ini, atau King Sui tidak akan membiarkan Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan skill efek area yang kuat. Tahap sukses besar Raja Iblis Babi Ngepet melipat gandakan kekuatannya dengan 5 kali lipat dan menyerang tanah. Gempa besar dan kekuatan robek itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Meskipun kekuatan 600 negara sebagian besar tersebar di tanah, dan tanah barak perang 100 klan datar seketika. Banyak pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa melompat tepat waktu dan langsung dihancurkan. Orang-orang lainnya terluka parah tetapi telah menyelamatkan nyawa mereka. Dum-dum-dum. Bayangan tubuh Raja Iblis Babi Ngepet bergerak dalam sekejap ke salah satu Martial Saint yang lebih lemah. Itu sangat cepat sehingga target tidak bisa menghindar. Duar. Hujan darah tersebar di udara. Raja Iblis Babi Ngepet seperti binatang iblis yang haus darah, sangat buas dan kejam. Ding, ding. Di sisi lain, 2 pedangki tiba-tiba menebas tubuh besar Raja Iblis Babi Ngepet. Tubuhnya memiliki kekuatan 120 negara, dan pertahanannya mencapai pertahanan yang menakutkan di 240 negara. Mereka dengan sedih menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus pertahanan binatang iblis ini. Ini menyebabkan kondisi mental mereka mencapai titik terendah. Kali ini, King Sui sangat marah. Jika lelaki tua itu mengandalkan kultivasinya untuk bertempur, tidak masalah jika mereka menggertak orang seperti yang dilakukan oleh kediaman Raja Tyrant Langit. Namun, dia menggunakan plot licik seperti itu, sejak saat itu King Sui tidak berniat meninggalkannya hidup-hidup. Babi besar, pukul dia. Yu Chang memegang tangan King Sui saat dia dengan senang hati berteriak. Namun, Luan-Luan ditahan oleh Ye Jiange dan King Sui. King Sui takut dia akan bergegas ke depan. Sekali lagi, Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan teknik penghindaran berlian. Dengan kecepatan Raja Iblis Babi Ngepet, Martial Saint yang lebih lemah bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk melarikan diri. Raja Iblis Babi Ngepet bergerak seperti hantu. Boom! Duar-duar-duar-duar. Kekuatan besar menyebabkan hujan darah lagi. Raja Iblis Babi Ngepet sekarang meninggalkan gambar hitam yang menindas di udara. Ahahaha. Apakah kau sudah merasa sakit hati? Ucap King Sui tertawa. Setelah itu King Sui memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menahan lelaki tua yang tersisa dan dengan santai. Orang tua itu tersenyum pahit. Aku tidak terus terang dan jujur, tetapi tidak cukup hina dan kejam. Bukannya kau tidak cukup hina, atau cukup kejam. Kau bodoh dan terlalu percaya diri. Umur panjangmu benar-benar sebuah tragedi, kau diusir dari benua asalmu, tetapi tidak melawan balik. Sebaliknya, kau malah ingin bersaing untuk benua Greencloth. Kau mengatakan bahwa benua Greencloth masih memiliki kultivator Martial Saint. Apakah menurutmu mereka akan mengizinkanmu untuk mengontrol benua Greencloth? Apakah kekuatanmu cukup? Ucap King Sui memandang pria tua itu dengan jijik. Masih sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Binatang iblismu mungkin memiliki pertahanan yang kuat, tapi serangannya kurang. Jawab orang tua itu memegang pedang yang berat dan menatap ke arah Raja Iblis Babi Ngepet. Kau bilang serangannya kurang. Kalau begitu lihat lebih baik. Jika kau bisa menahan serangannya maka tidak akan terlambat untuk mengatakan itu. Setelah King Sui mengatakan itu, dia memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menyerang.
Demikian juga, itu menggunakan penghindaran berlian seketika. Namun, pada saat bersentuhan itu menggunakan serangan terkuat dari Raja Iblis Babi Ngepet. Serangan berlian ganas, duar, kreak, puh. Suara menyayat hati bergema, menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang cukup. Ketika tubuh lelaki tua itu patah seperti ranting, hati King Sui menjadi tenang. Sekarang, Raja Iblis Babi Ngepet pada dasarnya mampu membunuh Martial Saint kelas 1 dengan satu serangan. Itu memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat baik, terutama selama serangan eksplosif dari serangan berlian ganas. Bahkan seorang Martial Saint kelas 2 puncak tidak akan menganggapnya enteng. Setiap pembudidaya yang tidak bisa menghindari serangan ini, selama mereka di bawah Martial Saint kelas 2 dalam kultivasi akan segera mati. Bahkan membunuh seorang Martial Saint tingkat 2 hanyalah masalah waktu. Raja Iblis Babi Ngepet masih memiliki teknik menaklukkan iblis, itu melemahkan semua kemampuan lawan sebesar 10%. Sebelumnya, Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan teknik gajah perkasa untuk mengubah bangunan di sekitar menjadi reruntuhan. Sekarang, di dalam reruntuhan bangunan masih ada beberapa lolongan celaka yang keluar, tapi tidak ada yang keluar. King Sui hanya berdiri di sana dan Raja Babi Ngepet kembali ke sisinya. Ye Jiange hanya bisa menatap kosong ke arah Raja Iblis Babi Ngepet, bahkan sampai sekarang dia masih merasa sedang bermimpi. 30 pria tua yang terluka parah dan aneh yang melarikan diri sebelumnya berdiri dan berjalan dengan goyah ke King Sui. Tuan muda King Sui, klan Zan mengandalkan kekuatan besar mereka dan memaksa 100 klan dari negara 4 laut untuk bergabung ke dalam barak perang 100 klan. Kami tidak punya pilihan lain, mereka menggunakan keluarga kami sebagai sandera. Bawa kami ke klan Zan. King Sui berkata tanpa ekspresi. Sekilas, semua yang terlihat sudah berubah menjadi reruntuhan. Namun, bangunan itu sangat besar. Meski bangunan roboh, namun jumlah korban luka atau meninggal tidak banyak. Banyak orang berkumpul. Sebagian kecil orang berdiri di sisi lain, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. King Sui merasa bahwa mereka harus menjadi orang-orang dari klan Zan, terlebih lagi, mereka tidak menyadari bahwa pendukung mereka telah meninggal. Ketika sekelompok orang itu melihat King Sui dan kelompoknya muncul, mereka sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah mereka yang awalnya sombong sekarang tampak menunjukkan keterkejutan. Namun, mata yang lain berbinar dan menatap tajam pada pemuda yang kuat dan tampan ini. Seorang pria jangkung dan kokoh tiba-tiba berteriak, "Zanpik, sekarang saatnya membayar hutang karena melanggar istriku. Dan istriku juga. Adik perempuan saya dipaksa mati olehnya." Adegan yang terjadi dalam sekejap menyebabkan King Sui tercengang. Orang-orang dari klan Zan dengan cepat dipukuli sampai mati oleh massa yang marah. Tuan muda King Sui, seperti yang Anda lihat, mereka tidak bersalah. Kami orang tua tidak takut mati, jika bukan karena mereka. Lalu bagaimana jika kami dibunuh oleh klan Zan? Ucap orang tua tadi menghela nafas. Semua orang dari klan Zan binasa. Namun, King Sui tidak membunuh yang lainnya. Setelah dia bertanya tentang di mana wilayah klan Zan, King Sui pergi dan berhenti di sebuah taman batu besar. Ini awalnya taman batu besar di halaman belakang klan Zan. Sayang sekali setelah pavilion dihancurkan, taman batu ini jelas-jelas rusak. Meskipun gerbang utama kokoh, King Sui merasa bahwa kekuatan 200 negara akan cukup untuk memaksanya terbuka. Pekerjaan ini diambil oleh Raja Iblis Babi Ngepet. Ledakan, buem, duar-duar-duar. Gerbang besar yang terbuat dari logam tak dikenal memiliki lubang di dalamnya. Batu yang tidak biasa dari taman batu juga hancur. Lebih dari separuh taman batu runtuh. Seperangkat tangga batu lurus sempurna memanjang ke bawah, menyiapkan perbendaharaan seperti ini adalah hal biasa di dunia 9 benua. Sama seperti desain pavilion, hal pertama yang Anda lihat saat masuk adalah ruang tamu. Ini adalah kebiasaan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Karena tubuh Raja Iblis Babi Ngepet terlalu besar, ia hanya bisa menunggu di luar.
Adapun dua gadis muda dan Ye Jiange, King Sui menyuruh mereka tetap di luar. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Setelah Ye Jiange mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya. Sebelumnya, dia mengira mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jadi dia mengungkapkan perasaan di dalam hatinya. Sekarang ketika dia memikirkannya, dia merasa bingung. Sekarang setelah mereka keluar dari masalah, dia tiba-tiba merasa malu. Wung 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 wung. Dengan mereka memimpin, kamu bisa santai. King Sui tersenyum setelah mengatakan itu, lalu melanjutkan untuk mengikuti lebah Kaisar Langit. Sebenarnya dia takut mati, namun untuk membiarkan kedua gadis muda itu hidup, dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri tanpa ragu-ragu. Sungguh malang. King Sui menemukan dengan cemas bahwa hal-hal di sini semuanya tingkat kedua. Dengan kata lain, mereka tidak dapat menarik perhatian King Sui. Ketika dia melihat-lihat kulit binatang iblis, yang terbaik hanyalah kulit binatang iblis tingkat rendah yang diratakan oleh Raja Bela Diri, namun King Sui masih bisa menyimpannya untuk digunakan untuk menggambar. Adapun senjata dan pelindung, King Sui hanya melihat sekilas. Tanaman obat yang berusia di atas 1000 tahun telah disingkirkan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun, setidaknya dia bisa menggunakan itu. Saat dia melihat ke dalam, dia menyimpan barang yang dia inginkan di alam Valet Jade Immortal. Dia terus mengomel tentang meskipun klan Zan memiliki kultivator martial saint, mereka seburuk ini. Bahkan ketika dia akan tiba di daerah terdalam, King Sui tidak menemukan barang yang layak. Tepat ketika King Sui hendak menyerah, King Sui tiba-tiba menemukan energi spiritual misterius yang samar menggunakan sense spiritualnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dia pernah mengalami perasaan ini sekali sebelumnya. Saat itulah dia merasakan lonceng jiwa di kota selatan. Akhirnya, King Sui mengunci pandangannya pada tali keabu-abuan. Ini adalah sumber dari fluktuasi energi spiritual. Debu benar-benar menutupi tali itu. King Sui menggunakan tangannya untuk menyapu sebagian besar debu, memperlihatkan warna aslinya. Warna kuning muda. Ketika King Sui melihatnya, hatinya tergerak. Tali pengikat setan. Itu sebenarnya adalah tali pengikat iblis. King Sui melihat barang yang terlihat persis sama dengan yang ada di ingatannya. Itu mengeluarkan energi spiritual misterius. Tali berwarna kuning muda itu tampak kuat dan kuat. Tidak mungkin hanya terlihat seperti itu. King Sui mengulurkan tangannya untuk mengambil tali yang tampak seperti tali pengikat iblis. Setelah bersentuhan dengannya, King Sui tahu bahwa tali ini terbuat dari tendon binatang iblis. Sampai sekarang, tendon binatang iblis yang dia sentuh sejauh ini tidak sekuat tendon ini. Bahkan tendon dari binatang lapis baja awan gelap berkepala 3 tidak bisa dibandingkan dengannya. Potongan tendon ini telah disempurnakan oleh seorang ahli. King Sui berpikir tentang kemampuan lonceng jiwa, tetapi dia tidak tahu mengapa klan Zan meninggalkan tali di sini dan tidak menggunakannya. Karena mereka meletakkannya di sini, mereka mungkin tidak tahu nilainya. Namun, dia berpikir tentang betapa hal-hal di sini tidak baik. Di dalam perbendaharaan klan Zan, hanya item ini yang cukup bagus. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam tali pengikat iblis. Segera, King Sui bisa merasakan masalah. Bagian dalamnya sepertinya tidak terhubung. Dia baru saja melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal, bersiap untuk kembali dan menggunakan teknik penguatan kuno untuk memulihkannya. Jika dia bisa memulihkannya, itu akan jauh lebih kuat. King Sui sangat menantikan untuk menggunakan tali pengikat iblis. Setelah diikat oleh benda ini, target tidak akan bisa bergerak dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Namun, dia tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui keluar. Jika itu memang tali pengikat iblis, maka kali ini ada panen besar. Perbendaharaan ini yang lebih buruk dari gudang bandit. Ayah, apakah ada yang baik? Luan-Luan mengedipkan mata besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka benar-benar miskin,
ayah hanya mengambil beberapa kulit binatang dan tumbuhan, sisanya adalah sampah. Ucap King Sui mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala Luan Luan. Ayo pulang, kalau tidak kakek dan yang lainnya akan terus memikirkan kita. King Sui memanggil burung api. Ayah, biarkan aku menunggangi Raja Iblis Babi Ngepet Emas itu. Luan Luan bertanya penuh harap sambil memeluk leher King Sui. King Sui langsung memanggil Raja Iblis Babi Ngepet di udara. Luan Luan menarik Yuchang ke atasnya, lalu menoleh untuk melihat King Sui dan mengedipkan matanya yang besar. Bicaralah dengan baik dengan ibu, kami tidak akan mengganggumu, ucap Luan Luan tersenyum manis. King Sui memperhatikan ketika kedua gadis muda itu tertawa dan naik ke atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. King Sui tidak tahu apakah dia bisa mengingat momen ketika mereka bertemu. Saat itu, dia baru berusia 3 tahun, usia di mana ingatan masih kabur. Tidak jelas berapa banyak yang bisa dia ingat sekarang, gadis muda itu sudah berusia 13 tahun. King Sui menoleh untuk melihat Ye Jiange, yang melihat ke kejauhan. Leher bedaknya tampak sedikit memerah dari samping. King Sui tidak terlalu memikirkannya. Sejak awal, dia berpura-pura menjadi suami dan istri dengan wanita yang biasa dia panggil guru sehingga Luan Luan memiliki ayah dan ibu. Hanya saja, King Sui terus merasa bahwa itu tidak adil bagi Ye Jiange. Ini karena selain Ye Jiange, King Sui masih memiliki wanita lain, tetapi dia sendirian. Meski begitu dia berpikir itu tidak adil bagiku. King Sui benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Aku berharap Anda akan bahagia dan bahagia, hanya saja, aku tidak tahu bagaimana mewujudkannya, ucap King Sui dengan lembut melihat sisi Ye Jiange. Meskipun dia telah berdiri di sampingnya berkali-kali, dia tidak pernah merasa dekat dengannya. Di depannya, King Sui selalu merasa seperti anak kecil yang tidak bertambah tua. Dia adalah wanita dunia lain yang tidak banyak bicara. King Sui tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan atau apa yang dia inginkan. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya menangis. Sejak saat itu King Sui tahu bahwa dia benar-benar memiliki perasaan padanya, bahwa dia bisa menangis dan memiliki sisi yang lembut. Pada saat itu King Sui merasa seperti jantungnya ditusuk, seperti yang dia rasakan ketika melihat ibunya terluka. Sampai sekarang, King Sui tahu bahwa dia telah memperlakukan Ye Jiange sebagai salah satu keluarga terdekatnya. Saya sekarang sangat diberkati dan bahagia. Ye Jiange kembali menatap King Sui dan berkata, aku pasti akan membawamu ke Lion King's Ridge. Selain itu, dapatkah Anda memberitahuku jika Anda memiliki keinginan atau impian lain? King Sui tidak tahu bagaimana dia bisa memberinya kebahagiaan. Aku berharap Luan Luan menjadi sehat dan tumbuh dengan bahagia. Ye Jiange berkata setelah dia berpikir beberapa saat. Ini adalah hal yang pasti, tidak dihitung, katakan yang lain. King Sui menjawab sambil tersenyum. Aku berharap keluargamu bahagia dan aman. Terima kasih, tapi ini juga tidak dihitung. Minta sesuatu untuk diri Anda sendiri, seperti barang yang Anda inginkan, apapun yang ingin Anda lakukan, atau impian apapun. King Sui menatap mata Ye Jiange dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, aku juga tidak memiliki apapun yang ingin ku lakukan. Mengenai mimpi, itulah yang aku katakan sebelumnya. Selain itu, saya juga berharap untuk melihat bahwa suatu hari nanti, Anda tidak perlu bekerja keras lagi. King Sui merasa tergerak di dalam hatinya. Wanita ini adalah gurunya dan temannya, seorang teman yang mengerti dia dengan baik. Sayang sekali dia tidak mengerti dia atau apa yang dia inginkan. Dia tidak memiliki keinginan atau tuntutan. Meski tidak persis seperti itu, tapi sangat dekat. Mungkin sekarang, Luan Luan adalah satu-satunya titik lemahnya. King Sui selalu ingin mengajukan pertanyaan padanya, tetapi dia tidak berani. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Katakan, kenapa kamu takut? Ye Jiange tersenyum lembut ketika dia melihat King Sui ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu. Senyum lembut itu menyebabkan King Sui rileks.
Setelah berpikir sejenak kemudian dia perlahan berkata, "Guru, apakah Anda berencana untuk menyendiri seperti ini selamanya? Luan-Luan seharusnya memiliki masa depan yang cerah, tapi bagaimana dengan gurunya? Kenapa kamu memanggilku guru? Apa kamu benar-benar ingin melihatku menikah dengan seseorang?" Tatapan yang digunakan Ye Jianghe untuk melihat King Sui sepertinya berfluktuasi. "Tidak, tidak. Aku tidak ingin kamu menikah, bukannya aku menginginkanmu." Ini adalah pertama kalinya King Sui terjebak dengan kata-katanya. Dia merasa sangat cemas, sampai-sampai dia mulai berkeringat. Ye Jianghe tersenyum saat melihat reaksi King Sui. "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu merasa gugup. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Aku tahu bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Aku merasa guru, Anda adalah orang yang sangat kesepian. Dan aku pikir ada banyak hal yang Anda simpan untuk dirimu sendiri tanpa mengetahui dengan siapa harus diajak bicara. Itulah mengapa saya percaya bahwa guru akan merasa jauh lebih bahagia jika Anda jatuh cinta dengan seseorang." Ucap King Sui merasa sangat melelahkan ketika dia mengatakan semua ini, sedemikian rupa sehingga cara dia menyusun kalimatnya pun terdengar sangat canggung. Meski begitu, dia masih bisa mengungkapkan perasaannya. "Aku tidak memiliki siapapun yang aku suka saat ini." Ye Jianghe memandang King Sui. Meski ada jejak kegembiraan di wajahnya, ekspresinya agak tak terlukiskan. "Guru, sampai Anda menemukan pria yang Anda sukai, mengapa Anda tidak membiarkan saya menjagamu? Anda tidak harus memperlakukanku seperti seorang teman. Anda dapat memperlakukan saya seperti saudara Anda, sama seperti saya adalah bagian dari keluarga Anda. Saya bisa memberikan semua yang saya miliki." Ucap King Sui memandang Ye Jianghe dan berkata dengan ekspresi serius. Di dalam matanya yang jernih dan tenang terdapat semacam ketekunan yang tak terlukiskan. Ye Jianghe tersenyum. Senyumannya terlihat sangat sempurna saat dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala King Sui. "Baiklah, itu kesepakatan." King Sui terinfeksi oleh senyumannya dan memberikan senyuman yang sederhana dan jujur juga. Pada saat ini, dia merasa sangat rileks seolah-olah dia baru saja melepaskan beban yang sangat berat. King Sui melihat secercah harapan. Ternyata, satu-satunya hal yang tersisa yang tidak bisa dia lepaskan adalah emosi. Satu-satunya cara baginya untuk benar-benar santai bukanlah dengan bersikap dingin dan kejam, melainkan menunjukkan lebih banyak kebaikan dan kasih sayang. Seolah-olah dia merasuki hati seorang bayi yang baru lahir, murni dan polos. Setelah dia kembali ke klan King, dia segera menuju ke halaman belakang. Saat itu baru siang. Kedua pria tua itu sedang minum teh dan berbicara satu sama lain di pavilion. Selain berlatih tinju Tai Chi, King Luo pada dasarnya menghabiskan waktu yang tersisa untuk mengembangkan etika. Dia hampir tidak berkultivasi secara fisik, karena dia tidak benar-benar mengalami sesuatu yang besar sepanjang hidupnya. Tingkat kultivasinya berhenti di alam Xiantian. Ketika Lin Zanhan dan King Luo melihat King Sui kembali, mereka berdua merasa lega. "Kamu kembali. Apakah semuanya berjalan lancar?" "Ya, seperti yang dikatakan kakek Lin. Raja Iblis Babi Ngepet berhasil menangani mereka sendirian." King Sui tersenyum ketika dia memberitahu mereka tentang kabar baik. "Bagaimana kabar kedua bocah nakal itu?" King Luo bertanya dengan prihatin. Tentang Luan-Luan, seluruh klan King pada dasarnya berpikir bahwa dia adalah putri yang berhubungan dengan darah King Sui. Selain itu, tidak lagi penting apakah dia berhubungan darah atau tidak. Yang terpenting, mereka sangat menyayanginya. Ya, mereka baik-baik saja. Dengan sangat cepat, berita tentang 100 barak perang klan dihilangkan oleh King Sui dari Istana Surgawi menyebar ke seluruh benua awan hijau. Tidak hanya dia melumpuhkan seluruh barak perang 100 klan saja, dia bahkan berhasil melenyapkan klan Zan. Pada saat yang sama, semua orang juga menyadari bahwa klan Zan memiliki prajurit kelas Martial Saint. Meski begitu, King Sui masih berhasil melenyapkannya. Kemudian, untuk waktu yang cukup lama, seluruh benua dibanjiri berita seperti ini.
Kata-kata binatang iblis King Sui, bahwa King Sui adalah seorang pejuang martial Sein, dan juga apakah ada lagi prajurit martial Sein yang bersembunyi di benua awan hijau. Dunia 9 benua sangat menekankan pada kemampuan seseorang untuk bertarung. Oleh karena itu, orang-orang seringkali lebih memperhatikan siapa yang selamat, siapa yang mati, dan kekuatan seperti apa yang dimiliki para pejuang. Mereka tidak terlalu peduli tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun kali ini, 100 barak perang klan salah. Tidak hanya mereka pantas mendapatkan nasib seperti ini, mereka masih dituduh oleh ribuan orang bahkan setelah kematian mereka. Pemenang selalu memiliki kebebasan berbicara. Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan tanpa gangguan siapapun. Selain itu, tidak hanya semua yang berhubungan dengan insiden kali ini adalah kebenaran, bahkan dari negara 4 laut. Bahkan orang-orang yang selamat juga tidak berani berbicara omong kosong. Untuk sesaat, semua sekte dan klan terkenal di benua awan hijau akhirnya mengakui Istana Surgawi sebagai sekte terkuat di benua awan hijau. Pada saat yang sama, klan King juga dianggap telah masuk ke salah satu klan teratas di benua awan hijau. Di malam hari, King Sui diam-diam pergi setelah Chang Hai Mingyue tertidur. Hanya saja setiap kali dia pergi, Chang Hai Mingyue akan membuka matanya dan tersenyum melihatnya pergi dengan hati-hati. Di dalam alam Valet Jade Immortal, dia telah menyia-nyiakan waktu 2 hari untuk pergi ke alam Valet Jade Immortal. Mengorbankan waktu 2 hari untuk 2 bocah nakal itu bukanlah apa-apa baginya. Tetapi jika tidak ada yang penting, King Sui akan merasa sangat enggan untuk membiarkan 1 hari pun berlalu. Setelah King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia mengembangkan siklus teknik penguatan kuno. Lukanya juga hampir sembuh. Dia mengambil tendon binatang iblis yang terlihat sangat mirip tali pengikat iblis. Perbaiki dan rawat. King Sui tidak menambahkan hal-hal lain karena ini tidak diragukan lagi adalah tendon binatang iblis yang kuat. Faktanya, dia bahkan merasa itu terlalu bagus untuk ramuan binatang iblis yang dia miliki saat ini. Itulah mengapa King Sui akhirnya memutuskan untuk memperbaiki tendon binatang ini dengan King-nya sendiri. Dia ingin melihat apakah itu benar-benar tali pengikat iblis. Dia terus-menerus menyalurkan energi alam dan ki dari teknik penguatan kuno hanya untuk menemukan bahwa itu dengan cepat diblokir. Namun, dengan energi alamnya di sekitar, itu masih bisa bergerak maju tetapi dengan kecepatan yang berkurang secara signifikan. Meski begitu, dia masih bisa merasakannya dengan jelas bergerak maju. Diamond Key. King Sui memperkuat ki-nya agar mengalir sedikit lebih cepat. Saat dia melihat panjang tendon bis ini, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan dalam 1 hari. Tetapi dengan surga yang menentang alam Valet Jade Immortal, dapat dikatakan bahwa waktu yang paling berharga telah menjadi hal yang sangat normal. Panjang tendon iblis ini sekitar 20 meter. Itu setebal lengan bayi. Saat dia memeriksanya, dia merasa ukurannya rata-rata. Setelah sekitar setengah hari, dia berhasil mendapatkan akses ke sekitar 2 meter itu. King Sui cukup puas dengan itu. King Sui berhenti dan mempraktikkan punggung menghubungkan tinju dan teknik 1000 palu yang hampir berada dalam kondisi satu dengan surga. Setelah itu, dia berjalan-jalan di sekitar alam Valet Jade Immortal. Selama waktu ini, King Sui berhasil mengumpulkan 2 kristal lagi. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah bernilai banyak uang. Namun, karena belum ada pil obat yang cocok untuk menandinginya, dia hanya bisa menyimpan barang mahal ini untuk saat ini. Hah, katak hijau rumput mata 3 telah bertelur. King Sui melihat 2 katak hijau rumput bermata 3 melindungi telur. Dia merasa sangat gelisah karena telur yang diletakkannya memiliki efek yang sangat mirip dengan kristal yang diletakkan oleh Crystal Lions. Hanya saja tidak sekuat kristal. Namun, itu memiliki keunggulan dalam hal kuantitas. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan benih api yang dia dapatkan dari Aula Raja Serigala di Gunung Buah Bunga. Dia terkejut mengetahui bahwa rumput berapi yang awalnya seukuran jari telah tumbuh dari yang asli 1 inci menjadi sekarang 2 inci setelah waktu yang lama.
Itu tampak lebih merah menyala dan memancarkan aura yang sangat panas. Ada lapisan cahaya merah yang lemah mengelilinginya. Itu bahkan tampak lebih seperti lapisan api. Apa ini? Saat ini, King Sui tahu bahwa itu adalah sejenis rumput. Tapi itu benar-benar berbeda dari semua tanaman yang pernah ditemukan King Sui. Selain itu, fluktuasi spiritual yang kuat yang memancar darinya juga membuatnya sadar bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Saya punya waktu untuk menunggu. King Sui melihat rumput kecil dan dipenuhi dengan harapan. Gloomywood yang berumur 1000 tahun masih terlihat sama kecuali sekarang memiliki cabang dan daun yang lebih tebal. King Sui benar-benar ingin tahu apa ini. Seperti biasa, setiap hari hanya satu Peach of Immortality yang bisa diproduksi. Tetapi karena alam Valet Jade Immortal ditingkatkan, waktu yang dibutuhkan untuk itu juga akan jauh lebih singkat. Bunga kehidupan juga masih terlihat sama. Butuh sedikit waktu agar tanaman itu mekar, tetapi sekarang ini bisa membantu menghemat 30% waktu untuk tanaman obat dan tumbuh-tumbuhan. Saat King Sui melihat semua ini, dia merasa sangat puas. Tidak masuk akal jika dia memberikan barang-barang berharga ini kepada orang lain karena tidak mungkin orang lain memiliki alam Valet Jade Immortal yang gila. Ia juga mengoleksi bunga plum yang cukup banyak. Dia telah meninggalkannya sejak dia menggunakan semuanya untuk menggantikan kayu yang meleleh salju. Adapun hal-hal lain seperti buah vermilion, King Sui menyatukan semuanya. Sangat sulit baginya untuk melakukan perbaikan lagi karena dia telah mencapai keadaan jenuh. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu dirinya sendiri menerobos ke lapisan surgawi ke-6. Setelah itu, King Sui berjalan menuju kolam kecil yang jauh. Tempat itu benar-benar penuh dengan hal-hal beracun seperti Poisonous Mamba, Scarlet Turtle, Tricolor Tots dan Poisonous Jellyfish. Ada lotus berdarah mengambang di permukaan air dan rumput patah hati tumbuh di sudut kolam. King Sui melirik ke arah jaring laba-laba beracun Black Jade di kejauhan. Setelah itu, dia melihat zat beracun di dalam air. Karena dia tidak ada hubungannya, dia memutuskan untuk memperbaiki jaring laba-laba beracun Black Jade dengan racun. Ada banyak cara untuk memurnikan zat beracun yang tercatat di dalam. Metode terbaik adalah memurnikan seluruh zat beracun untuk mengekstrak esensi di dalamnya. Ini dapat membantu meningkatkan toksisitas secara ekstrim. Hanya saja karena kelangkaan beberapa benda beracun tersebut, orang biasanya memilih untuk tidak menggunakan cara yang seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Untuk hewan beracun seperti kalajengking dan tawon, racun mereka dikumpulkan dari ekornya. Sedangkan untuk kodok dan penyu dikumpulkan dari mulutnya. Metode yang direkam di dalam benar-benar unik. Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan bagi mereka untuk memulihkan racun yang dikumpulkan dari mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. King Sui perlahan membuka kedua matanya hanya untuk terkejut. Tidak kusangka bahwa pertama kalinya dia berjalan begitu mulus. Dia buru-buru melihat ke arah tungku pemurnian primordial. Ada cairan hitam pekat di bagian bawah tungku yang lebarnya sekitar 1 meter. Itu terlihat sedikit lebih padat dari air dan tidak berbau seburuk yang dia kira. Namun, itu akan membuat orang merinding. Pada permukaan cairan hitam tersebut terdapat lapisan zat yang terlihat seperti uap. Dia makan sedikit dan istirahat sebentar. Setelah dia memulihkan ki dari teknik penguatan kuno, dia melanjutkan untuk memperbaiki tendon binatang itu. Ini karena begitu racun berhasil dimurnikan, ia perlu didinginkan agar toksisitasnya lebih stabil. King Sui mengeluarkan jaring laba-laba beracun Black Jade setelah seharian berada di alam Valet Jade Immortal dan berjalan ke sisi primordial Refining Furnace. Cici, suara yang terdengar seperti api yang disiram air berdering. King Sui melihat jaring laba-laba beracun Black Jade mengumpulkan cairan beracun di tungku pemurnian primordial seperti anak yang rakus. Jaring laba-laba dari jaring laba-laba beracun Black Jade perlahan-lahan berubah menjadi lebih gelap dan mengkilap sementara cairan beracun semakin berkurang. King Sui mengulurkan tangannya dan menekan tungku pemurnian primordial. Setelah itu,
dia perlahan-lahan menyalurkan energi alam dan ki dari teknik penguatan kuno. Cici. Jaring laba-laba beracun Black Jade yang awalnya memperlambat kecepatan penyerapannya sekali lagi mengeluarkan semacam suara. Pada saat yang sama, cairan beracun juga semakin sedikit. King Sui hanya berhenti ketika tidak ada cairan beracun yang tersisa di Primordial Refining Furnace. Dia mengambil jaring laba-laba beracun Black Jade yang terlihat lebih gelap dan lebih terang dari sebelumnya dan tidak sabar untuk mencobanya melawan binatang iblis. Menyaring. Saat King Sui memperkuat jaring laba-laba beracun Black Jade dengan ki-nya dari teknik penguatan kuno, itu mulai memancarkan cahaya terang. Selanjutnya, rasa dingin yang samar juga mulai menyebar ke sekitarnya. Setelah menyelesaikan semuanya, King Sui tidak dapat menemukan binatang iblis untuk mencoba jaring laba-laba beracun Black Jade. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya untuk mencobanya. Zat beracun semacam ini harus dipelihara dengan racun. Biasanya dilakukan setahun sekali, atau itu akan menjadi pemborosan racun jika mereka gagal menyerapnya. Peningkatan besar dalam kekuatan, Raja Iblis Babi Berlian Raksasa yang kuat bersama dengan bentuk harimau King Sui, dan jejak telapak 1000 Buddha yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup ketika King Sui merasa benar-benar aman. Dia perlahan merasa semakin rileks. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya yang tersisa di alam untuk memperkuat tendon binatang itu. Semakin dia maju, semakin dia merasakan kecepatannya semakin lambat. Apa yang membuat King Sui merasa lega adalah meskipun lambat, itu masih maju ke depan. Saat ini, hanya tersisa 3 meter. Sial, itu masih datang. Ketika hanya ada 2 meter tersisa, King Sui melonjak ke depan 3 kali berturut-turut hanya untuk gagal lagi dan lagi. Saat dia sekali lagi mencoba untuk melompat ke depan beberapa kali, dia melihat perisai ilahi Violet Gold secara tidak sengaja. Dia berpikir, bagaimana aku bisa melupakannya? Shield Attack, puh, suara ledakan yang keras dan jelas terdengar. Setelah itu, King Sui memiliki perasaan yang menyerupai sungai besar yang mengalir ke laut dengan kekuatan ilahinya, ukuran terakhir persis seperti lubang tanpa dasar. Untungnya, Ki King Sui dari teknik penguatan kuno kuat dan solid. Dia menyesuaikan kecepatannya ke tingkat optimal untuk memastikan bahwa Ki yang berputar sendiri dapat mengisi ulang terus-menerus karena dia merasa tidak pantas untuk menyerah di tengah jalan. Kiang, tiba-tiba, tendon binatang iblis mengeluarkan cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan. Itu disertai dengan suara raungan naga. Pada saat yang sama ketika King Sui merasa heran, dia melihat Kaisar Langit Lebah kembali ke sarang mereka di pohon 100 bunga. Kuaak, gruaak. Di saat yang sama, baik burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet juga mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas saat mereka berusaha menahan tekanan yang kuat. Pada saat cahaya keemasan bersinar, King Sui merasa seolah-olah tendon binatang di tangannya menjadi hidup. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke arah Raja Iblis Babi Ngepet yang ada di dekatnya. Suara sebelumnya sekali lagi terdengar. Tendon bis berwarna emas dibebankan ke arah Raja Iblis Babi Ngepet seperti naga emas yang menggeliat. Gruaak, Raja Iblis Babi Ngepet sekali lagi menjerit keras. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan terang karena dengan cepat menghindari tendon bis. Tampaknya takut pada tendon bis. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa pada saat Raja Iblis Babi Ngepet menghindarinya, tendon iblis berwarna emas itu dengan keras meningkatkan kecepatannya, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri dan segera mengikat Raja Iblis Babi Ngepet dengan erat. Raja Iblis Babi Ngepet yang sangat besar sebenarnya tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Gruaak. Setelah beberapa saat yang berlangsung selama 1 tarikan napas, tendon iblis secara otomatis mengendur. Setelah itu, ia terbang mundur dan kembali. Tali pengikat iblis. King Sui meraih tali pengikat iblis karena terkejut. Harta karun yang dipalsukan ini sebenarnya tidak memiliki kehidupan itu sendiri. Namun, ia mampu berkomunikasi dengan pemiliknya melalui kesadaran mereka seperti Primordial Refining Furnace. Dalam jarak yang tetap,
itu bisa dikendalikan sesuka hati. Ini adalah salah satu fitur kuat dari energi roh dan juga fitur hebat dari jenis harta karun ini. King Sui yang memegang tali pengikat iblis merasa sangat gelisah. Itu benar-benar berhasil mengikat Raja Iblis babi ngepet yang tangguh untuk satu napas. Ini persis betapa kuatnya itu. Bahkan, itu bahkan lebih menakjubkan daripada jimat pengaman tubuh. Yang terpenting, selama itu didorong dengan ki teknik penguatan kuno, itu dapat digunakan berulang kali sampai semua kekuatan ilahi habis. Sekarang, King Sui merasa bahwa perjalanannya ke gudang klan Zan sangat berharga. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Ming Yue berkata bahwa dia tidak ingin membiarkanmu masuk. King Sui berdiri di luar pintu dengan cemas, sementara Ye Jianghe memandang King Sui dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Sui memasang wajah seperti ini. Saat itu awal Februari, setelah hamil selama 9 bulan, hari ini adalah hari Changhai Ming Yue akan melahirkan. King Sui berkeringat di seluruh wajahnya. King Sui tersenyum pahit. Bagaimanapun, dia sendiri adalah seorang alkemis, tetapi Changhai Ming Yue bersikeras untuk tidak mengizinkannya masuk. Ini membuatnya merasa sangat kesal dan khawatir. Kalau begitu aku akan tetap di sini dan melihat bagaimana kelanjutannya. Beritahu aku jika ada sesuatu. Ucap King Sui memberi Ye Jianghe senyuman enggan. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, Ye Jianghe tersenyum dan berjalan masuk. King Sui tidak dapat mendengar teriakan Changhai Ming Yue. Justru karena inilah dia merasa sangat khawatir. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami ini. Sejak dia kembali, dia sangat memperhatikan bayi-bayi di perut Changhai Ming Yue. Dia ingin perlahan-lahan merasakan mereka tumbuh karena mereka adalah anak-anaknya. Waktu berlalu secara bertahap. King Sui merasa terkadang cepat dan terkadang lambat saat dia terus mondar-mandir di ruang tamu. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa tetap tenang dan duduk. Saat itu hampir tengah hari tetapi belum ada yang makan apapun, juga tidak ada yang menyiapkan makanan. King Sui bahkan tidak ingat bahwa dia perlu makan siang. Semua pikirannya terfokus pada ruangan tempat Changhai Ming Yue berada. Oek oek oek, wow, suara tangis bayi yang keras dan jelas terdengar. Itu membuat King Sui gemetar. Pada saat itu, dia merasa sangat lega dan tidak sabar untuk masuk. Hanya saja kali ini dia dihentikan oleh Huoyun Liuli. Selamat, Tuan King Sui. Nyonya akhirnya melahirkan anakmu. Huoyun Liuli menarik King Sui sambil dengan licik mengedipkan mata indahnya dan tersenyum. Setan wanita, bayinya lahir, mengapa kamu tidak masuk? Ucap King Sui. Sampai sekarang, King Sui tidak benar-benar ingin menggoda Huoyun Liuli. Ada satu lagi, lumayan, kamu benar-benar berhasil membuat saudara perempuan hamil dengan 2 bayi. Ucap Huoyun Liuli memandang King Sui dengan ekspresi ceria. Apa, 2? King Sui menatap Huoyun Liuli dengan tatapan kosong. Sejak awal, dia tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Selain itu, perut Changhai Ming Yue tidak terlihat sebesar itu. Ya, apakah kamu bahagia? Senang. Tidak lama kemudian, suara tangisan bayi terdengar dari kamar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini jauh lebih lembut. Ayo pergi, kita bisa masuk sekarang. Huoyun Liuli menarik King Sui yang gembira dan berjalan masuk bersama. Saat King Sui mendengar tangisan bayi itu, dia merasa sangat lega. Dalam sekejap, dia merasa sangat santai dan sangat puas. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ada cukup banyak orang di ruangan itu. Ming Yue Gelou, Ye Jianghe, King Yi, Si King Zuang dan bahkan Wenren Wushuang. Bibi, lihatlah betapa bayi kecil itu sangat mirip dengan King Sui. Bocah kecil ini terlihat seperti Ming Yue. Saat dia lebih besar, dia pasti akan berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Ucap King Yi menggendong bayi dan dengan senang hati duduk di sisi tempat tidur agar Changhai Ming Yue melihat anaknya. Pada saat ini, King Sui dan Huoyun Liuli masuk. King Sui, cepat lihat, ada 2 bayi di keluarga kami sekarang.
Si King Xuang tersenyum ketika dia berbicara dengan King Sui. Dia sedang mengandung bayi lainnya. Kedua bocah kecil itu dibungkus dengan brokat emas. King Sui tersenyum saat dia mengambil alih bocah kecil itu dari tangan si King Xuang. Dia menggendong bocah kecil itu dan melihat ke wajah kecil yang halus itu. Itu memiliki wajah yang sangat merah dan matanya yang menatap King Sui terlihat sangat cantik. Mereka sudah penuh semangat meski baru lahir. Perasaan menghubungkan meridian diteruskan ke tubuh King Sui. Pada saat itu, dia merasa sangat tidak biasa dan untuk sesaat, dia merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat indah. Dia menggendong bocah kecil itu dan duduk di sisi tempat tidur. Dia tidak mengatakan apapun saat dia memegang tangan lemah Chang Hai Mingyue setelah lahir. Dia hanya melihat Chang Hai Mingyue yang diberkati dengan sukacita. Wow! Saat King Yi menggendong bayi itu, suara tangisan yang akrab dan keras terdengar. King Yi tersenyum dan menatap King Sui, apakah dia menyalahkanmu karena tidak menggendongnya? Kemarilah dan lakukan dengan cepat. King Yi tersenyum saat melewati bocah kecil itu. Apa yang diketahui bayi kecil seperti dia? King Sui terkekeh dan berkata sambil dengan lembut melepaskan tangan Chang Hai Mingyue dan mengulurkan lengannya untuk meraih anak yang masih menangis. Rasanya sangat aneh mengatakannya secara lisan. Begitu King Sui menggendongnya, dia berhenti menangis. Dia membuka kedua matanya yang indah yang terlihat persis sama dengan saudara perempuannya dan menatap King Sui. Bayi nakal. Kalian sudah mulai bertarung satu sama lain segera setelah kalian lahir. Yang lain memandang dengan gembira saat King Sui menggendong kedua bayi itu. King Sui di sisi lain, melihat wajah kedua bayi yang terlihat persis sama. Perlahan, dia mulai menatap ke angkasa. Perasaan tidak biasa mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun King Sui sadar saat ini, dia masih merasa seperti biksu abadi. Dia merasa damai dan merasa seolah-olah dia tidak menginginkan apapun di dunia ini. Jadi inilah yang terjadi. Saat itu, tubuh King Sui merasa seolah-olah mengalami perubahan yang luar biasa. Rasanya seperti jiwanya dibilas dan tulangnya bahkan mulai terlihat segar dan baru. Ki dari teknik penguatan kuno mulai berputar dengan sendirinya. Hanya saja itu tidak bocor sedikit pun. 1 siklus, 2 siklus. King Sui baru saja menggendong kedua bayinya seperti itu. Dia tidak bergerak sedikit pun seperti dia adalah patung tetap. Ketika Huoyun Liuli ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Yi Jiange. Dia tidak mengizinkannya membuat keributan. Setelah semua orang melihat aksinya, mereka semua tetap diam dan memandang King Sui yang memiliki ekspresi yang tampak sedamai patung Buddha. Siklus ke-100, siklus ke-101. Pada saat ini, King Sui menyadari apa yang dia lakukan. Tapi dia hanya tidak ingin memikirkannya lebih dalam. Dia merasa sangat baik sekarang. Dia sangat puas dengan momen ini. Dia tahu bahwa dia agak terganggu saat ini. Meski begitu, dia merasa enggan untuk menghentikan perasaan seperti ini. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. 199 siklus Ki yang beredar. Namun, Ki teknik penguatan kuno yang berputar dengan kecepatan yang layak sebenarnya tidak berhenti. Itu secara alami berputar dengan sendirinya sekali lagi dan menerobos penghalang dari siklus 200 Ki yang beredar dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dum. Kekuatan tak terbatas muncul di dalam tubuh King Sui. Meridian dan dantian di tubuhnya dengan cepat mengalami transformasi. Mereka menjadi lebih kokoh dan tangguh. Meridiannya menjadi jauh lebih tebal dari sebelumnya juga sedangkan Ki dari teknik penguatan kuno telah mencapai keadaan semi padat. Itu memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Kekuatan yang melimpah dengan cepat membawa King Sui kembali ke akal sehatnya. Dia benar-benar menerobos tanpa tanda apapun. Jika King Sui tahu bahwa dia akan menerobos, dia tidak akan membawa kedua anak itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menerobos karena dia tidak memutar Ki-nya sendiri. Sesuatu yang luar biasa yang tidak terlihat dari luar terjadi di dalam tubuhnya. Yang terpenting, King Sui sedang menggendong kedua anaknya.
Saat dia memikirkannya, dia juga merasa takut. Jika dia terlalu bangga pada dirinya sendiri dan secara tidak sengaja melepaskan Keyforce-nya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Namun, sedikit demi sedikit, King Sui tahu bahwa dia membawa mereka dalam gendongannya. Karenanya, dia tidak pernah berpikir untuk menerobos. Dia bahkan tidak memutar ki-nya untuk menghancurkan penghalang. Tindakan semacam ini juga merupakan tindakan bawah sadar. Apa yang tidak dia pikirkan adalah untuk menerobos dengan sendirinya. Jika dia tidak membawanya, sangat kecil kemungkinannya dia akan menerobos. Kesempatan semacam ini di mana dia bisa benar-benar santai menghilang dalam sekejap. Ini juga merupakan terobosan yang dihasilkan dari perasaan cermat koneksi meridiannya dan melonggarkan melihat anak-anak yang dilahirkan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa titik balik baginya untuk menerobos ke lapisan surgawi ke-6 sebenarnya adalah anak-anaknya. Lebih jauh, itu berjalan sangat lancar sehingga dia merasa sangat sulit untuk percaya. Melihat dua bayi putih dan imut, bertentangan dengan apa yang diharapkan, King Sui tidak memiliki mood untuk merasakan kekuatannya sendiri. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sudah baik sekarang. Kedua bocah nakal ini benar-benar membawa keberuntungan bagiku. Mereka telah memberiku hadiah yang begitu besar saat mereka lahir. King Sui terkekeh. Dia terlihat sangat jujur saat mengatakannya.